Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan ya, kita baca beberapa hadis kemarin berkaitan dengan fadilah daripada qiraatul Quran, fadilah membaca Al-Quran. Pada hadis berikutnya dari Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an, dari Abu Musa Al-Asy'ari beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mathalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'an, perumpamaan orang yang beriman kemudian dia membaca Quran, rajin membaca Quran. Masalul uturjah, kan? Dia diumpamakan seperti buah uturjah. Nggak tahu modelnya kayak apa buahnya, kan? Cuma hebatnya buah uturjah, rihuha thayyibun, ya kan? Baunya mantap, ya kan? Kira-kira buah yang baunya enak apa? Oh, durian langsung. Langsung deh, kan? Kemudian wa ta'muha thayyibun, rasanya juga mantap. Apa kira-kira? Oh, durian juga, ya kan? Baunya apa? Baunya enak, rasanya enak. Nah, ini perumpamaan orang mukmin senang membaca Quran tuh begitu. Enak dilihat, enak didengar omongnya, enak dilihat wujudnya, barangkali begitu. Tapi kalau orang mukmin ya, tapi kalau orang munafik yang lihat barangkali kesel, laga lu ngaji melulu kayak yang iya aja. Iya kan? Iya. Orang jenggot panjang aja ada yang kesel, ya enggak? Jenggot aja. Ya kan ada yang kesel kan? Siapa dulu tuh yang ngomong? Jenggot makin panjang makin bego. Hati-hati Indra. Kayaknya sih ya. Jenggot makin panjang makin bego. Siapa dulu yang ngomong tuh? Agil Sirat. Agil Sirat, iya. 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 Ya, jadi tergantung yang lihat juga. Tapi ini Rasulullah yang bersabda, ya. Maksudnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bukan di hadapan orang. Di hadapan orang terserahlah. Ya kan? Kemudian wa masalul mu'minil ladzi la yaqra'ul Qur'an. Orang mukmin tapi malas baca Quran, masih hebat juga. Ya kan? Kama salit tamrah, seperti kurma. Hebat kan kurma kan? Apa? Lariha laha wa ta'muha hulwun, ya kan? Dia nggak ada baunya sih, tapi dimakan enak. Korma. Jadi alhamdulillah ya, walaupun masih malas-malas baca Quran tadi kan itu bilang udah kayak kurma, ya kan? Orang beriman itu walaupun masih malas baca Quran, ya kan? Masih enak rasanya, ya kan? Nah, kemudian yang ketiga orang munafik. Orang munafik kok disebut juga ya oleh Rasulullah? Iya, karena orang munafik itu kamuflase. Ada di masjid kadang gitu, ngikut di masjid, bulan puasa ngikut puasa, cuma nah hatinya kemana-mana tergantung, ya kan? Makanya di dalam Al-Quran orang munafik itu begitu, kan? Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Begitu ketemu kita
awal. Kita kan CS. Gimana? Wah, gini. Wa idza khalau ila syayatinihim, tapi kalau begitu mereka kembali ke grup yang sebenarnya setan. Apa itu? Kata mereka, innama nahnu mustaziun. Hakikatnya kita itu CS lu. Di sana itu cuma tipu-tipu. Nah, jadi orang yang tipu-tipu tadi baca Quran, nah, kan? Itu masalu royhanah. Nah, royhanah seperti royhanah. Apa royhanah? Ya kan? Ya, royhanah lah. Ya kan? Apa intinya? Rihuha thayyibun wa ta'muha murrun. Baunya sih iya, ya kan? Seger, cuma rasanya pahit. Oh, ya kan? Rasanya pahit, baunya bagus, enak, tapi rasanya pahit, ya kan? Nah, kemudian udah munafik, kelakuannya brengsek, nggak menunjukkan kebaikan, ya kan? Tengil, udah munafik, tengil, brengsek. Nah, itu kan kata Nabi, kamasalil khandalah, seperti buah khandalah, laisalah harih wa ta'muha murr, udah nggak bau apa-apa, dan kalau dicicipin rasanya pahit. Itu hadis riwayat al-muttafaq alaih. Kemudian hadis berikutnya, ini kita tinggal menyimak fadilah daripada membaca Al-Quran. An Umar ibn Khattab, dari Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, kan? Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallah, sesungguhnya Allah, yarfa'u bihadzal kitab, mengangkat derajat kemuliaan seseorang dengan bihadzal kitab. Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman, kan? Seseorang kepada posisi yang teguh. Wa yad'u bihi akharin, kemudian mencampakkan orang lain juga pada bagaimana kita mensikapi Al-Quran. Jadi Al-Quran ini bisa mengangkat kita derajatnya makin kokoh, ya kan? Terhormat di mata orang, bagus di mata orang. Tapi jangan salah, bisa jadi dengan Al-Quran juga salah menafsirkan, salah ini salah itu, membuat seseorang jatuh, ya kan, kehormatannya, ya kan? Kemudian an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar dan juga dari Umar bin Khattab, ya kan? Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, ya kan? Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la hasada illa fitnatain. Ada dua hal yang enggak boleh orang ngiri, ya kan? Enggak boleh orang ngiri kecuali kepada dua hal. Apa itu? Rajulun atahullahul Qur'an fahuwa yaqumu bih ana al-lail wa ana an-nahar. Ada orang yang diberi oleh Allah kemampuan Al-Quran, kemampuan membaca Al-Quran, kemampuan menghafal Al-Quran, kemampuan memahami Al-Quran. Kemudian dia dengan ilmunya itu di waktu yaqumu bihi ana al-lail wa ana an-nahar, ya, dengan kemampuannya itu dia, ya, dengan kemampuannya itu dia melaksanakan berbagai macam kegiatan dengan Al-Quran tadi, di waktu siang maupun di waktu malam, ya kan? Ada kajian Quran, ada membaca Al-Quran di waktu siang, ya kan? Ada ngajarin Quran, kemudian di waktu malam juga demikian. Nah, itu baru boleh kita iri, ya kan? Yang kedua, iri boleh sama siapa? Sama rajulun atallahu malan, sama orang kaya, tapi orang kayanya itu fahuwa yunfikuhu ana al-lail wa ana an-nahar. Dia berinfak, ya, dermawan, baik siang maupun malam. Artinya siang malam itu apa? Tidak terganggu waktu, melihat ada yang perlu dibantu dia bantu, enggak meributkan prosedur,
bikin proposal dong, bikin proposal. Nah, tapi udah bikin proposal nggak dijawab, jawab. Jadi arsip. Ya kan? Orang minta bantuan, disuruh bikin surat proposal, sudah bikin surat nggak dijawab, jawab. Giliran dijawab tidak memenuhi syarat, ya kan? Iya, kan? Mintanya 5 juta dikasih ngasih, ya itu fotokopinya aja sama ongkos jalannya lebih dari 50.000, ya kan? Nah ini makanya orang kaya, Haji Arifin ini ngantuk melulu kalau ngomong orang kaya. Orang kaya yang bagus itu yang terus, ya kan? Hartanya nggak disimpan di mana-mana. Anak alail, diinfakkan di sana, di sini, di sana, di sini. Ini harta disimpan nih, kebanyakan disimpan, kan? Udah tua masih banyak nyimpen harta, habisin tuh, kan? Ya untuk agama mana dia bikin masjid di mana, bikin sekolahan di mana, kemudian ya kan, bukan kawin di mana, udah tua, ya kan? Nah, infak hartanya tuh, ya. Mudah-mudahan ya. Enggak, Haji Arifin tanahnya di mana-mana banyak, uangnya banyak, ya kan? Iya. Gitu. Nah, terus itu jadi 2 hal tuh yang boleh diiriin oleh kita. Satu, ilmu agama, yang kedua harta. Ilmu agama yang bermanfaat, harta yang bermanfaat di jalan Allah. Itu boleh iri. Selain itu nggak usah iri-irian lah, ya kan? Wah, itu Jokowi jadi presiden, nggak usah iri, itu mah, ya kan? Kemudian Anil Bara'i radhiyallahu anhu qala kana rajulun yaqra'u suratul kahfi wa indahu farsu marbut bisataini fatawassahu sahabun faja'alat hudurun wa ja'ala apa ini? Ya kan? Wa dzakara dzalika qala falau sakinah, kan? Ada orang baca Quran, baca surat kahfi, di sebelahnya ada kuda diikat, kemudian dia kelihatan tertutup awan, terselimut awan. Kemudian kudanya pergi, lari. Kemudian orang tersebut cerita kepada Nabi, ya Nabi, saya mengalami seperti itu, apa ya? Nah, itu Allah turunkan sakinah, ya, turunkan sakinah. Kuda tadi melihat ada gumpalan awan menutupi dirinya, jadi kuda itu yang takut, ya kan? Tapi bukan keburukan buat orang tersebut. Ada sakinah, kan? Ada sakinah. Sakinah itu ketenangan bagi orang yang baca Quran, kan? Jadi orang yang sering membaca Quran, insya Allah tenang, ketenangan. Tapi bukan berarti ketenangan itu nggak mau tahu apa-apa, ya kan? Gitu. Kemudian lagi an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qol, dari Ibnu Mas'ud, ya kan? Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah, siapa saja yang membaca sehuruf dari Al-Qur'an, kan, falahu bihi hasanatun, kan, bagi dia ada 1 kebaikan. Wal hasanatu bi asri amsalha, kan, dan setiap 1 kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Jadi orang baca 1 huruf di Quran itu sudah dapat 10 pahala, kan? Kalau ngitung pahala. Kemudian amsalihha, la aqulu alif lam, aku tidak katakan alif lam harfun. Alif lam itu 1 huruf, enggak. Ya, jadi 1 huruf itu apa? Walakin alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Jadi kalau orang baca alif lam mim itu berarti sudah 3 huruf di situ, ya. Tapi saya bisanya cuma baca Al-Fatihah aja, ya nggak apa-apalah. Waqra'u ma tayassara minal Quran, baca yang kamu bisalah dari Quran. Jangan sama sekali tidak ada wirid Al-Quran. Para ulama dan juga dikatakan oleh Rasulullah SAW, afdhalul dzikri Al-Quran, sebaik-baik zikir itu Al-Quran. Jadi ya kita mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, itu kebetulan zikirnya itu ayat, ya kan? Nah,
Jadi maksudnya afdhalul dzikril Quran itu apa? Daripada membaca subhanallah, 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 subhanallah 1000 kali, kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 1000 kali, kan lama juga tuh, kan? Lebih bagus baca Quran. Karena ada orang yang ngamalkan begitu. Coba baca subhanallah 1000 kali, subhanallah, 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 ya kan? Nah, itu dikatakan oleh Rasulullah, afdhalul dzikri Al-Quran, lebih bagus membaca Al-Quran, gitu. Ya, semoga bermanfaat dan mari kita efektifkan waktu kita ini untuk membaca Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.